Beda live itu ada yang menonton dari Jumbo dari Singapura. Live aja ya. Ini kayak kita mau Oke, dan apa? Biasanya apa? di Instagram. Apa? Instagram apa? Instagram aja. Instagram deh. Itu percayaan. Iya, makanya bisa biasa-biasa aja, tandanya nggak percaya ada Tuhan yang sudah terjadi kan. Lalu lagi mau yang lain. Lama dia duluan dari saya yang saya. Waduh. Sekarang ini 25, 3 tahun. Ibu kayak ambil posisi yang nggak lama kok. Tapi kalau mati lampunya biasa gimana? Biar Pokoknya bacaan nonton di Amerika. ini ya. Ya udah, langsung dua ya. mati. Oh ya udah kita rampok. Ya itu justru mati. Nah, yang dia udah. Ya. Puji Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang. Selamat kita beribadah. Mari seberapa kita yang hadir sore hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh diizinkan Tuhan masuk di bulan Maret. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa buat ibadah kita. Puji Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sepanjang minggu, sepanjang bulan-bulan kemarin. Tuhan, kami melihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami boleh berdiri kuat ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab itu sore hari Tuhan, dan waktu 1 jam lebih ke depan Tuhan, kami membahas setiap pujian syukur kami sebagai rasa terima kasih kami buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan. Murah memberkati Tuhan, sampaikan pesan-pesan ilahi sehingga semua kami yang hadir sore hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Bila ibadah ini jadi, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku.
siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Jaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Sekali lagi, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi, Yesus. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, di badai tempat dunia, di badai topan dunia, ya nanti goncang, Tuhanlah Yesus. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang. Sekali lagi, ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, oh, tempat berlindung yang teguh. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Sebab Tuhanlah perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, namanya yang berkuasa di bumi dan di surga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Katakan namanya, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
mengalami kuasanya, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang mengalir. Puji Tuhan, biarlah pujian yang akan kita naikkan hari ini Tuhan menjadi satu komitmen kami kepada Tuhan. Kami tetap cinta, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu menjadi satu komitmen kami Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Kami ada sore hari ini karena cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur di dalam hidup kami ada benih ilahi yang Tuhan taruh bahkan sejak di dalam kandungan ibu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita kami, manusia-manusia ilahi inilah yang sudah memuji menyembah Engkau. Baik kami yang ada di kantor ini maupun kami yang sedang ada di dalam perjalanan di media sosial. Biarlah kami nanti di akhir ibadah ini menikmati berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu kami rasakan langsung, dan bahkan orang yang tidak mengenal benih ilahi di dalam hidupnya akan mulai menyadari dan menikmati seperti kami.
Terima kasih hamba kembali berdiri di depan umatmu yang kudus maupun di sahabat-sahabat di layar kaca mereka. Pakai hambamu menyeberangkan isi hatimu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Dan waktu kami menikmati dan membiarkan firman Tuhan mengelola hidup kami, maka kami percaya dan yakin firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Boleh digedein dikit suara saya, takut yang di video gak kedengeran. Saudara, kalau suara saya bagus di sana kasih tepuk tangan ya, biar dilihat Mbak Yufi ada tepuk tangan, berarti suara bagus. Ya, oke, terima kasih. Sebentar Bapak, bentar. Ini Pak Pendeta. Shalom ya. Kalau yang di daerah Kuningan City hari Minggu jam 4 boleh mampir ke sana. Setelah ibadah disediakan makan di beberapa kafe untuk bayar sendiri ya, saudara ya. Terima kasih. Nah, hari ini terima kasih, shalom semua. Shalom yang keras dong, shalom gitu, biar Pak Fanto sama Pak John dengar ada suaranya ya kan. Kalau lagi saya udah share ke semua teman-teman ya, Ibu Jenny Murakami, Ibu Mei, ada dari Hong Kong, Esther Shirley. Wah, mantep deh. Nanti Neo Serba diundang ke Hong Kong ya, untuk cari alat barang, bukan buat pelayanan, saudara ya. Nah, tema saya hari ini yang di rumah, kalau gambar ini bisa kelihatan, boleh kasih lagi jempol ya. Saya memberi tema hari ini benih ilahi, ya kan? Karena ada orang hari-hari ini menyadari atau tidak sadarkah, atau memang pura-pura nggak sadar bahwa dalam tubuh manusia itu semuanya, apapun agamanya, saya percaya ada benih Tuhan di dalam. Makanya ada orang nggak Kristen juga baik, karena yang baik itu selalu berasal dari atas, kan firman Tuhan begitu. Tapi soal ke surga itu lain lagi urusannya. Kenapa saya katakan setiap orang ada benih Tuhan? Karena waktu penciptaan manusia pertama kan Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia, bukan kepada orang Kristen, kepada manusia. Makanya ada yin yang, ada sisi baik, sisi buruk. Nah, kita ini yang hidup dalam dua sisi ini, maka sedikit demi sedikit yang buruk pasti terhapus, dan itu hanya bisa ditolong ketika Roh Kudus sebebas-bebasnya saudara biarkan mengendalikan hidup saudara. Mari kita baca satu bagian yang melandasi tema kita benih ilahi. Makanya dari Kejadian, baca saudara. Jadi kalau yang suaminya suka marah, bukannya nggak ada benih Tuhan, ada, tapi benihnya tidak berbuah, numbuh nggak berbuah ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, tahan, ada gambar dan rupa. Jadi pulang ngaca saudara, muka saudara dan saya kan beda, tapi itulah kumpulan dari gambar Tuhan mungkin ya. Makanya ini saya yang jelek, saudara yang ganteng digabung makin ganteng, bukan makin jelek ya. Lanjut, supaya 3, 2, 1. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, baca dong, dan atas seluruh bumi, atas, waduh. Jadi yang bisa mengendalikan dunia ini adalah orang-orang ilahi, saudara. Anak-anak muda ilahi, ya kan, bapak-bapak ilahi, ibu-ibu ilahi. Karena waktu diciptakan kan kita akan menguasai dunia. Cuma kan hebatnya orang dunia bisa mengalahkan orang Kristen gitu loh. Karena kita terlalu sibuk berdoa, tapi kita nggak sibuk bekerja. Makanya saya bilang kan kemarin, kita sama orang Israel, saya nggak kalah pinter lah. Cuma kita memang udah diplot dari lahir bahwa dia umat pilihan, dia pinter, dia belajar. Sama, kita juga pinter, kita belajar. Dia umat pilihan, kita udah jadi anaknya, kita udah lebih jago. Dia nyembah di batu, kita Roh Kudus tubuh kita. Cuma kita memang udah kalah duluan, males. Tambah lagi bulan lalu saya bilang, kita bukannya nggak bisa bikin pesawat, bisa, tapi males, lebih baik beli aja komisi. Makanya kita bukannya nggak bisa bikin pertama, tapi lebih baik oplos gitu kan. Wah, luar biasa deh bangsa ini. Kemarin saya ngobrol sama istri saya, gua kalau nggak Kristen gua mending jadi maling. Soalnya kalau Kristennya setengah-setengah, jadi maling aja dari bangsa ini. Percuma, nanggung loh. Tapi kalau lu nggak punya duit, lu benar-benar menaruh hidup kepada Tuhan, pasti bahagia. Tapi kalau sama Tuhannya aja nanggung, udah jahat aja sekalian, paling masuk penjara gitu kan. Saya bukan nyuruh saudara jahat. Makanya Alkitab bilang jangan suam-suam kuku. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan gereja tapi maling. Mending jadi maling aja sekalian. Terhormat kok kalau jadi maling yang gede.
Maling ayam digebukin, penyok-penyok hidung. Tapi ini maling, bayangin 1 triliun aja masih ada yang bela. Hebat enggak? Ayo Pak Yance, ayo Pak, kita maling. Habis itu kita sumbang aja sinode kita 100 M juga diem tuh. Langsung khotbah lagi. Dia bilang Pak Rio udah pulih sekarang lihat khotbah. Saya bilang sama istri saya suka berdebat sama istri. Saya bilang orang tuh kalau kaya ngomong apa aja bener. Bener. Saya kalau susah saya khotbah saya udah paling jago. Rasanya udah disiapin seminggu dah. Nggak didengar. Apalagi dia lihat turun naik mobil-mobil standar gitu. Tapi kalau dia kaya, dia udah pakai jam bagus, ngomong sedikit 10 menit semua pulang tuh, lo denger, hipnotis tuh. Memang duit itu bisa menghipnotis orang. Jadi kita nih Pak Bintiri masih kerja keras untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Besok Yufi undang orang kaya di sini khotbah, semua pasti ya benar. Ya, bukannya saya protes, tapi pada kenyataannya Kristen sekarang tidak dibangun untuk bertumbuh secara rohani. Kuasa ilahinya nggak penting, yang penting Kristen sekarang dibangun dengan mata enak dilihat, kuping telinga enak, duduk ngopi-ngopi selesai. Ya begitu ada goncangan pusing. Lihat rata-rata yang bilang Tuhan baik itu kalau duitnya banyak, kalau duitnya nggak banyak berat bilang Tuhan baik. Nah dengan ibadah seperti ini, berapapun gaji saudara harus bilang Tuhan baik, ya kan? Duit kurang, dompet kurang, Tuhan baik. Karena kebaikan Tuhan itu ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Nah Alkitab bilang supaya kita berkuasa atas semua dong, burung di udara, bumi dan lain sebagainya. Ya kita lupakan dulu soal Pertamina. Cuma gua nyesel banget loh, gua pakai Pertamax loh sebenernya supaya nggak ngantuk. Pertamax bener, mobil 1000 cc aja Pertamax. Kalau tahu itu Pertalite, ujubillah min dzalik. Yang di rumah jangan dendam. Udah emang bangsa ini juga surga bingung sama bangsa ini saudara. Entah mutasi gen kali ya. Tetapi saya puji Tuhan lah, saya tetap percaya Indonesia pasti mengalami pemulihan. Enggak zaman saya, zaman Jeff lah. Saya mungkin udah mati 25 tahun lagi, bangsa ini bagus, unik matilah Jeff, ingat gua ya. Minimal lo nggak usah ke kuburan gua lah, lo lihat anak gua lah ya. Anak saya sekarang saya kursusin Mandarin Jeff. Kalau saya lihat kamu ngomong jago, belum mesti cepat, belum mesti jago, supaya jangan kalah ya kan. Bahasa apa lagi? Lo lihat 25 tahun lagi kira-kira bangsa apa yang tetap maju? Lo belajar itu. Lo jangan belajar bahasa roh, nggak bisa buat bisnis. Iya kan, emang nggak bisa kan? Jadi ini penting saudara. Ya, kita akan belajar hari ini di waktu yang singkat. Berarti hari ini nggak ada Pak Panto dan Ibu Meli kalau nonton. Berarti kita nggak ada makan malam hari ini ya. Jadi kita tetap pulang dengan ya mana tahu duitnya dititipin sama Jeff kan? Jeff ajak makan om gitu sama tante tuh ya kan? Ya kita nggak tahu lah ya. Makanya kita tuh nggak boleh memang bergantung sama tubuh, sama jasmani. Ya udah pulang makanlah yang box itu kan. Karena orangnya dikit, lebihnya banyak, seorang bisa bawa 2. Haleluya. Saya kalau mau makan Manado ke Penil sama saya, ya free makan apa aja di Ola ya. Ola tadi udah setting. Udah mau Vario bawa 4 orang. Nggak apa-apa, beres ya. Nah, benih adalah sesuatu yang menjadi sebab atau asal usul, itu namanya benih. Benih itu penyebab tumbuhnya pohon mangga karena ada benih. Penyebab kita baik karena ada benih. Jadi benih dalam kamus bahasa Indonesia sesuatu yang menjadi sebab. Sementara ilahi bicara tentang apa? Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, spiritual, hal-hal yang gaib. Itu yang namanya Tuhan itu yang gaib, yang roh yang nggak bisa kita terima pakai kepala. Nah jadi kalau dua hal ini digabung, dua kata ini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan dan selalu memiliki sifat atau karakter Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah sesuatu yang mulai tumbuh karena benihnya Tuhan, disiram airnya Tuhan, pupuknya Tuhan. Jadi saudara adalah orang yang harusnya punya sifat atau karakter Tuhan. Tapi kenapa Pak gue jahat ya? Gue nggak tahu. Kalau lu jahat mungkin karakter Tuhannya lu bunuh, yang gaibnya lu ambil tuh yang jahat dari si Saitoni Rojim. Nah sebagai benih, saudara dan saya sebagai benih yang sudah segambar dengan Tuhan, mari kita lihat ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Hari ini kita belajar bagaimana supaya orang yang bilang ini, aku sih Kristen biasa aja lah. Misalkan umurannya Bro Jeff, kita umur masih jigo 30 biasa aja lah. Gue mah gereja aja. Udah lah itu urusan pendeta. Seolah-olah dia mematikan benih itu sehingga nggak punya kuasa untuk bertanding dalam pertandingan iman.
Nah, kita akan belajar sikap seperti apa yang harus kita perlihatkan agar mereka yang menolak wajah Kristus dalam hidup kita ini kembali menolak. Yang pertama, kita suka gagal karena kita menjadi hakim atas orang. Gue males main sama si Yance. Dia orangnya nggak percaya Tuhan walaupun dia pernah. Nggak boleh, saudara. Justru orang-orang yang ada di gereja tetapi tidak berani memaksimalkan benih Tuhan, kita harus mengasihi dengan sikap menghormati. Mungkin itu butuh waktu usia. Saya juga menyadari waktu saya 40 tahun ke bawah, saya suka menghakimi orang gitu. Kalau udah gocap nanti ya, nanti nih dengerin nih ya, bro. Nanti kalau lu udah gocap, betul juga ya kata Pak Rio, gue udah mati. Kalau lu gocap kan berarti 25 tahun lagi. Gue sekarang 59, udah mati kali ya, gitu 80-an. Ya, kalau hidup juga didorong-dorong repot juga kan. Kalau khotbah lagi di sini, Yufi gue udah tua nih, saudara. Dia juga udah susah jadi WL. Coba ini kalau 25 tahun lagi masih ada, saya pengen khotbah terus. Kayak kursi roda, udah pakai lift dong ya. Udah capek saudara ya. Nah, saudara lihat, mengasihi dengan sikap menghormati. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, mari kita lihat. Yang pertama, mengasihi dengan sikap menghormati. Apa itu mengasihi dengan sikap menghormati? Kita harus tetap mengasihi orang yang menolak keberadaan Tuhan. Ini susah, saudara. Tetapi mari kita mulai belajar. Dan kita nggak perlu bahas orang di luar Kristen, nggak perlu bahas orang di luar gereja kita. Di rumah kita ada orang yang Kristen tapi nggak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa mereka kerjakan. Saya minggu lalu ada khotbah namanya menerobos fakta. Fakta adalah sesuatu yang pasti, yang gak bisa dirubah. Fakta kebaktian Neoserba jam 16.30 itu pasti. Fakta sekarang banjir. Faktanya saya lulus SMA gak kerja. Faktanya Daud gak bisa kalahkan Goliat. Tapi Tuhan selalu bekerja menerobos fakta. Ini yang paling dahsyat. Gak mungkin Daud menang, emang gak mungkin, saudara. Tetapi karena Tuhan mau, maka itu menjadi mungkin. Jadi kita harus menjadi orang yang benar-benar, ini ada dua bagian yang penting. Kita harus tetap mengasihi orang yang menolak keberadaan Tuhan. Tindakan menghormati merupakan kasih, ya kan? Supaya mereka nggak merasa tertolak. Karena ada orang gini, misalkan ini kan ketua pemuda ngajak gereja, aku males ke gereja lo, orangnya sok sombong rohani. Nah, saya harus akui, saya juga pernah umur 25-30 tobat. Kita suka menghakimi orang, betul ya Pak ya, apalagi baru tobat. Wah, ini orang nggak jelas. Semakin kita dewasa, kita bilang justru yang begini mesti buat temenin nih. Tapi kalau kita kuat, kalau nggak jadi mabok bareng. Tadi kita nginjilin, pulang dia nganterin ke rumah ada yang tongtongnya. Ya banyak sate dulu ya, kita yang dicekokin saudara, itu yang bahaya. Jadi mari kita lihat ayat yang menguatkan ini. Kita baca Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6 buat yang di rumah. Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Yuk, 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saya banyak gagal sampai umur 59 ketika saya nggak penuh kasih karena nggak sabar gitu. Ternyata sabar itu sekolahnya seumur hidup. Saya bisa sabar seminggu, minggu depan bisa kacau lagi. Saya harus sharing, mudah-mudahan istri saya nonton. Saya bilang kemarin nih di bandara, 22 tahun tinggal sama lu ya, masih belum ketemu lo. Menyamakan pikiran. Kan kita kadang-kadang gini, yang gue omongin kayak gini nih, saya ngomong sama Yofi. Lu tau gak Yofi si Yance ini? Dia gak tau kita marah. Maksudnya si Yance ini kan gak tau. Itu kan yang ada di kepala gua. Begitupun dia ngomong. Jadi saya ngomong, kita perlu belajar banget nih. Jadi kalau ngomong harus lengkap gitu. Kan kita suka gini, wah dia pasti gereja sih ini tuh siapa gitu. Lu ngerti yang lu maksud, gua gak ngerti gitu. Kan kita suka korslet. Nanti kalau saudara yang belum menikah, nanti kalau menikah, gue kayak baik-baik sama lu kok jadi kita ribut gitu. Kenapa? Karena informasi saya nggak jelas sampai ke dia. Kita pikir itu dia udah ngerti. 22 tahun belum nyampe ternyata saudara. Ya kan? Kalau hari ini saya nyampe, besok bisa berubah lagi. Jadi yang mau 17 tahun undang kita. Kita sharing nanti. Kita rayakan lah. Mengasihi dengan sikap menghormati. Mulai hari ini
Marilah kita lihat, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, orang-orang yang tidak menghargai Tuhan dalam hidupnya. Pergunakan waktu yang ada. Saya lebih suka di dalam rumah kita dulu lah. Udahlah, bukannya nggak boleh ngurusin yang di luar. Nanti kita terlalu sibuk di luar, di dalam neraka semua. Itu yang paling repot. Ya kan, banyak orang sibuk pelayanan-pelayanan pelarian. Kenapa? Karena lakinya udah nggak bisa diapa-apain lagi, istrinya udah nggak bisa diapa-apain. Maksudnya dinasehatin nggak bisa. Hari ini Tuhan ingatkan, ayo hormati dia dengan mengasihi. Marah sih dia, salah dalam hidup. Ya, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini sulit, tapi ya sudahlah. Saudara pasti punya teman yang auban kan, yang nggak nyampe melulu, otaknya diajak ngomong nggak nyampe. Lebih baik diem aja. Gue gemes sama dia. Kok begonya ini ya, begonya apa permanen? Nggak ngerti-ngerti, udah di training juga nggak ngerti. Ya udahlah, kita perlu banyak berdoa. Jadi sikap yang pertama, mengasihi dengan menghormati. Itu nggak gampang loh, tetapi hormatilah perbedaan. Kelas juga itu menunjukkan. Kalau emang dia pendidikannya di bawah kita, kita harus banyak turun. Yang sulit dia lebih tinggi, dia nggak mau turun, kita paksa naik ke atas, itu berat sekali, saudara. Saya belajar, tapi kadang-kadang saya suka kelepasan juga gitu. Kalau udah ngobrol sama orang, harusnya tahan gitu ya. Biar aja dia tinggi sendiri, soalnya kalau jatuh kan lebih sakit gitu. Jadi kadang-kadang kita suka, kan orang sombong banget, kita imbangin, hancur dua-duanya, saudara. Jadi yang pertama, yuk mengasihi dengan cara menghormati. Sikap berikutnya, berani untuk berbeda. Jadi waktu saya dan Pak Yoga sama-sama punya Tuhan dalam hidup ini. Kalau dia terus menyimpang, tapi dia terus pelayanan menyimpang, ya udah saya jadi orang yang terus berbeda aja. Saya ngomong, Bro Yok nggak bisa begini. Kalau dia terus begitu, ya saya terus begini. Apa yang saya yakini benar, maka kebenaran itu ya adalah kebenaran. Kemarin saya nonton film, kalau sudah nonton Netflix itu Zero hari 0 ya, si ini yang main Robert De Niro. Saya jarang nonton, istri saya bilang ini bagus nih, 6 seri ya, 6 jilid ya, apa istilah itu, 6 edisi ya gitu. Ya udahlah buat di pesawat nonton. Ternyata tuh mantan presiden bilang nggak bisa, kebenaran adalah kebenaran. Jadi ternyata kan di dunia politik bohong diulang-ulang jadi benar kan, itu teori udah. Terus bohong tapi tolong orang jadi benar gitu. Lalu saya nanti mau bikin rekaman tuh. Kadang orang nggak berani ngomong benar karena berhadapan dengan orang baik, ya kan? Baik itu bahaya loh. Saya setiap hari kasih uang terus sama Pak Pendeta, walaupun saya nyolong juga saya ketangkep, dia pasti bela gitu. Oh dia terpleset, padahal saya udah telan 2M gitu. Tapi kan waktu dia baru telan 100 mau terima 2M, dia bilang, Pak jangan nyolong lagi, berarti stop setoran. Nah ini yang bahaya, saudara. Ya jadi ini kita harus berani hidup berbeda. Yang kedua, pelajarannya adalah berani hidup berbeda. Nah, ya kan? Biar nggak dapat pantau, tetap ada kuis kan, Pak? Ada, ya kan? Nanti kasih alamatnya aja, saya kirim hadiahnya lagi kalau perlu ya. Nah, hidup berbeda berarti kita harus menarik perhatian mereka. Jadi, kenapa sih dia beda sama gue? Oh, dia benar-benar serius loh. Di dalam hidupnya ada Tuhan. Gitu, lu makanya lu sih nganggap enteng dia tuh, lihat tuh dia beda, bener dia mabok kagak, apa kagak, main futsal pulangnya makan. Saya terakhir main futsal Piala Eropa, pulangnya makan warung Padang gitu, makannya pada segunung, kita makannya dikit, iya kan, walaupun pengen nambah terpaksa gengsi juga tahan. Kalau makan dikit, kesehatan bos, 10:30 lu gila, masih kapau 2 biji gitu, hati amplak, itu kayak besok mau mati aja gitu kan. Kita makan nasi setengah, ya kan, ayam 6, ini yang gawat, ya kan. Dia bilang, lu makan nasi dikit ya, ayamnya lu nggak kuat, gitu. Itu jangan juga. Kita harus membuat perhatian, kita harus punya konsistensi, karena dalam perbedaan hidup dapat menjadi sarana yang baik menjelaskan kehadiran Tuhan. Kristen itu harus konsisten, nggak jago cuma hari Minggu, tetapi setiap hari dia harus berbeda. Itu bukan hanya terjadi pada anak muda, orang tua juga. Malah yang paling bahaya saya lihat semakin tua, orang semakin kayak anak-anak pikun jadi norak. Yang musuhan tuh bukan anak-anak seumur Jeff loh, seumur saya berantem gitu. Gawat ini saudara. Saya sampai ngobrol sama teman saya, pendeta, saya bilang, kita kalau tua gimana ya, nawar Tuhan. Gue mati ya, mendingan daripada lupa semuanya, apa demensia ya apa, lupa. Berarti dia lupa Tuhan juga dong. Ya kan ngeri gitu. Kita gimana ya kalau mati, kalau bisa masih ingat deh, masih ingat semua. Kalau lupa ketemu saudara saya, lu siapa? Reo gila ya lupa terus.
Ngomongnya udah sejam, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Pas ego balik kayak, lu siapa ya? Ya kacau. Kalau gue tua kayak begini, aduh, gue masih ingat ada Tuhan nggak? Nah ini yang saya jujur saya takut untuk itu. Makanya Tuhan kalau bisa, ya saya umur panjang, tapi kalau mati masih komplit lah. Ya kalau boleh nawar kan boleh nawar, saudara. Pasar Baru aja boleh nawar, masa kita nggak boleh? Jadi mobil saya masuk Pasar Baru, saya videoin, ya kan zaman dulu. Terus saya kirim ke Singapura. Kemarin minggu saya kan ibadah di sana, ada orang di sini udah tinggal 40 tahun gitu. Bilang, Oma nih, Leoni gitu ya. Jadi yang kedua harus konsisten. Kita baca Filipi 2 ayat 15. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berarti bukan bintang hanya di atas, di bawah juga, bukan hanya di langit, dibilang di dunia. Yang menarik adalah kamu tidak beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah. Zaman dulu udah dibilang angkatan bengkok, sekarang bukan bengkok lagi. Ya, bengkok itu kan masih melengkung, sekarang udah tikungan patah. Udah kacau, saudara. Selingkuh main terus, pelayanan main terus. Jadi melayani itu nggak susah, saudara, gampang. Cari muka aja sama gembala bisa melayani. Ya kan, bertumbuh gampang. Bertumbuh itu berarti konsisten, datang gereja aja terus. Beranak nggak? Maksudnya ada buahnya nggak? Nah ini persoalan. Ya kan, bertumbuh sampai ke atas terus, ya buahnya nggak ada. Gila yang WL kemarin di gereja Ganggang Hutan Kayu, sekarang di sini, sekarang dia udah di Amerika. Ya ada buahnya nggak? Habis dia pelayanan, udah keren sampai atas di bawah Tuhan, ya kan, pakai ngomong, mari kita sembah. Tuhan mengangkat saya naik ke atas, bukan turun. Saat ini saya sekarang ada di Amerika jadi WL, pulang malam mabar juga, ya kan, pacaran juga. Jadi ya dia bertumbuhnya sampai ke langit ke-7, tapi buahnya nggak ada. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bilang pada akhirnya kau akan kupotong, kubuang ke api yang menyala-nyala. Jadi lihat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Jadi hiduplah berbeda. Kota yang terletak di atas bukit tidak bisa ditutup. Jadi saya sering bilang, matiin lampu, nyalain handphone, gelap tidak bisa menutup terang. Saudara adalah terang. Dimanapun gua berada, gua mesti beda. Gitu kan. Bukan bedanya maboknya lebih banyak, jahilnya lebih banyak. Bedanya dia selalu aja deh. Kita udah mau gila-gilaan satu geng, ada dia jadi berubah. Tapi gua usir juga nggak ada dia, nggak rame. Itu yang paling keren. Kalau diusir ya bahaya. Ya, tapi ya udahlah, emang dia udah begitu dari sononya. Udahlah dia pendeta lah, dia ketua pemuda, dia ketua remaja, dia ketua kaum bapak. Udah dia kumpul sini, biarin lah. Yang penting dia nggak larang kita gila-gilaan. Ya jangan pernah larang orang gila-gilaan, biasa aja. Tapi kita tunjukin sama dia bahwa kita nggak melarang, tapi kita nggak ikut gila, malu sendiri nanti, saudara. Ya kan, kalau dilarang malah dibuat, ya kan. Saya pernah sekali, udah lama sekali nih, yang kalau semua dia nonton. Tiba-tiba yuk karaoke yuk sekali-sekali, udah nggak kayak karaoke kan kagak dosa, nyanyi-nyanyi Kelapa Gading mau gitu sini. Teman-teman ada Kristen, ada yang nggak juga, otak jahatnya jadi hilang kan saya. Terus tiba-tiba saya ke toilet, rupanya ini saya cerita, mudah-mudahan lo nonton lo ya, jahil emang lo. Terus saya ditaruhin ekstasi, saudara, Inex. Saya kan pesen ini orange. Rupanya karena saya ke toilet kali gue beli lumayan tuh mahal, harganya 300 ribuan kan. Dia lu jangan taruh, lu hancurin, taruh di bibir gelas karena dia kan minum gitu, entah gitulah. Jadi saya balik, saya tahu ini besoknya gitu kan. Jadi saya balik kan, udah jam 9 gue balik lah, nggak enak lah sama bini gue mau live jam 10. Taruh dulu, lu nggak minum lu ya? Iya. Saya minum, mungkin saya nggak dapat di yang bibir gelas itu. Saya minum, gok habis. Saya pulang cerita sama istri, saya tidur jam 10 biasa gitu. Terus mungkin kali dia rapat-rapat gitu kan. Saya tidur deh jam 10 itu, saya kebangun deh jam setengah 11. Saya baca WA, bro, lu tidur apa kagak? Gitu. Ya kok tidur nih, lu gila ya, belum pada pulang. Gue lagi kebangun aja nih. Rupanya makin bisik kan. Dia tidur. Berantem lu gila lu sampai ceng tuh. Kagak keminum, bibir gelas sampai diambil nih. Mudah-mudahan dia nonton, diambil dia makanin gitu. Gue bilang gue tidur. Berarti nggak kena deh, besoknya kita makan. Dia cerita lu. Kemarin taruh Inek di situ nggak? Ya, gue bilang anak-anak Tuhan bro, mending duitnya lo kasih gue 300, gue bisa beli celana Uniqlo. Gue bilang, sekarang buat beli yang jahat-jahat berani loh, 300, 500, dan beli baju.
ubek-ubekan, ya kan, yang baju ubek-ubekan, tahu kan saudara? Nah yang ketiga, tadi yang pertama mengasihi dengan cara menghormati. Yang kedua, kalau kita mau mempertontonkan bahwa ada benih ilahi, jadilah orang-orang yang berani hidup berbeda. Lalu yang ketiga yang perlu kita pelajari, tadi saya bawa coklat ya saudara. Coklatnya ternyata enak, jadi saya bawa juga 4 pulang ya saudara ya. Mau kasih gini ya. Ya, yuk kita baca nih. 1, 2, 3. Pertama-tama, aku kamu. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pemerintah, untuk semua pembesar, untuk menteri-menteri itu, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita nih kan udah saleh, bukan menghormati Tuhan, gua hormati lu jangan ganggu dong ketenangan gua. Kita perlu, karena kita udah mau hidup benar. Si maling-maling ini suka mengganggu, saudara. Ya, lanjut ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Waduh. Jadi pengetahuan akan kebenaran bahwa dalam hidup manusia itu ada benih ilahi haruslah saudara dan saya sampaikan. Jadi saudara dan saya yang ada di rumah, kita perlu menyampaikan bahwa hidup manusia itu ada benih ilahi. Kebenaran itu harus ditambah-tambahkan dalam pengetahuan setiap hari. Jadi yang ketiga, kita diminta terus berdoa ya untuk raja-raja. Tadi sebelum ini saya lihat ada narasi gitu ngomong, ya saya sebut aja namanya, emang benar. Ahok ngomong begini, saya makin cepat dipanggil kejaksaan, makin saya senang. Kenapa? Makin cepat tuh di penjara. Waduh, gawat kan? Karena rapat saya selama Zoom itu positif. Kenapa? Jadi direkam. Selama COVID jadi direkam. Jadi saya makin senang kalau dipanggil. Mikir kali ya, kita perlu berdoa tuh untuk pemimpin-pemimpin seperti itu. Kita berdoa juga untuk orang yang berani ngomong benar. Kalau orang bilang Allah dia sama aja, udah lu baser bayaran. Ya kan begitu. Jadi mari kita lihat kebenaran itu harus dinyatakan dengan menambahkan pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran. Makanya benih ilahi orang itu kita harus terus berdoa agar seluruh nih apa yang ada di Indonesia ini menyadari ada benih ilahi. Karena mereka bilang semua orang kan oke, agama semua baik lah. Agama semua mengajarkan kalau bohong itu berdosa gitu. Saya nggak bicara sedang masuk surga. Kalau masuk surga cuma Kristen. Tapi yang namanya ajaran kebaikan itu semua sama. Bayangin nggak? Di bangsa ini semua orang sumpah demi sang pencipta lah. Pokoknya gue buat baik. Tapi rame-rame yang sumpah jadi maling. Ini yang paling bahaya. Benih ilahinya tidak dimaksimalkan dalam hidup ini. Karena ada orang yang gak Kristen baik loh. Ada orang gak Kristen beramal itu baik dan tidak meminta balik. Justru yang Kristen beramal minta balik. Itu kacau lagi. Itu sangat ironi ya di bangsa ini. Nah, berdoa dan berharap itu bicara tentang apa? Dapat mendatangkan belas kasihan Tuhan untuk menjamah hati dan pikiran mereka yang tidak memaksimalkan atau menolak keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang seperti ini juga kita perlu doakan karena merupakan tindakan kasih untuk ini dia, untuk menolong mereka memahami. Jadi kalau udah omongan gak bisa, tindakan gak bisa, kita berdoa agar omongan kita, tindakan kita itu berfaedah buat mereka. Kenapa? Karena tanpa yang saya katakan ilahi itu sesuatu yang supranatural, agar yang supranatural, yang spiritual itu menggerakkan hati orang ini dan orang ini menyadari bahwa kita pasti bisa. Ya kan? Menerobos fakta. Laut yang nggak mungkin terbelah menjadi terbelah. Tadi ya Pak ya, yang membelah laut. Jadi saya yakin ini pasti bisa. Melalui doa kita dapat memohon kepada Tuhan untuk menghancurkan benteng kebebalan. Jadi ada di gereja belum tentu menerima keberadaan Tuhan. Tapi hari ini kita disadarkan. Yuk kita doa supaya suami kita yang bentengnya tebal bisa rubuh seperti Yeriko. Supaya istri kita yang kepala batu, kita doakan supaya kepalanya jadi lembek. Kita doakan anak kita yang males, kita doakan papa kita yang gak pulang-pulang, doakan mama kita yang galak, apapun lah yang negatif. Kalau kita doakan, maka kita percaya benih ilahi akan mulai bekerja dalam hidupnya, mulai berkembang, bertumbuh, berkembang biak menjadikan kita lebih dikendalikan oleh ilahi, yaitu Tuhan. Nah hari ini kita belajar benih ilahi didasari dengan Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada
kita semua, yuk kita jadikan, ya kan? Ini firman yang kita harus terima, bahwa saudara dan saya ada di bumi ini untuk menaklukkan bumi, dan hanya bisa ketika kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Saudara yang di rumah kita ini kawan sekerja Tuhan untuk menaklukkan kejahatan-kejahatan di bumi. Sikap orang percaya yang harus kita perlihatkan kepada mereka yang menolak keberadaan benih ilahi. Kadang-kadang yang menolak itu yang aktivis gereja, yang sombong, yang bilang kalau nggak ada gua nggak jalan nih. Aduh, itu paling ngeri banget. Mungkin sekarang nggak ngeri, nanti kalau saudara makin tua kayak saya sekarang makin ngeri dengar orang gitu. Ya dulu kita yang gerakin buat ngerti, nggak usah lo ulang lagi. Sebetulnya tanpa sadar lo sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Biasa-biasa aja. Sehari 2 hari lalu saya bilang cari pujian Tuhan, itu ayatnya bagus sekali ya kan. Jangan cari pujian manusia, jangan memuji diri sendiri, biar Tuhan yang memuji kita. Kalau kita bermegah dalam Tuhan, saya bilang kita boleh bermegah, boleh lagi di ruang doa. Tuhan thank you, gile Tuhan, lo buat gue kayak begini, kok pelayanan sukses mana-mana. Sama Tuhan aja, gak usah ngomong Pak saya pelayan, aduh itu bahaya. Karena orang yang tinggi akan direndahkan, tapi carilah pujian dari Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan buat kita semua. Mengasihi dengan sikap menghormati, berani untuk hidup berbeda, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya kita pasti bisa. Susah jalannya, tapi pasti bisa. Terjal Pak, berat teman saya kayak gini, suami saya, istri saya, kantor saya, pasti bisa. Cepat atau lambat itu waktunya Tuhan. Tugas kita adalah melakukan. Kita menyiram, kita menanam, biarlah benih itu nanti akan tumbuh dan Tuhan yang memberikan buahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba bersyukur boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya, hamba yakin perkataan hambamu ini jauh dari sempurna. Itulah sebabnya dengan kerendahan hati, Tuhan, hamba minta Engkau yang menyempurnakan